Angkat Jokowi, adili Jokowi, majukan Gibran. Salah satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada 2 skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan, sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan, padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa diadili oleh rakyat. Ini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak, karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua, Pak, menurut Islam, agamanya Bapak, dan Bapak kan Islam yang taat, meskipun pengetahuan agama sama dengan kita-kita mungkin ya, tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak semulama Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi di Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu apa ikuti lagi, Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan. Mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo. Bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi, Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu.
yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap kembali lagi di channel Gerson Tompuel. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, tentu kita sudah mendengarkan sedikit beberapa cuplikan video. Pastinya sangat luar biasa dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas. Salah satu yang menarik untuk kita bahas soal pernyataan atau statement dari Ahmad Komarudin sebagai pengacara Roy Suryo mengatakan tangkap Jokowi, adili Joko Widodo karena ijazah Jokowi membuat masyarakat gaduh ataupun tertipu. Begitulah statement dari Komarudin. Tentu isu ini bisa dikatakan sangat menimbulkan pro dan kontra, sangat menimbulkan perdebatan-perdebatan. Kita bisa tonton dari kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo yang selalu tampil untuk membuktikan, bahkan adu argumen. Dari pihak Jokowi atau dari lawan Jokowi mengaku bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ketika ditanya apakah pernah melihat ijazah Jokowi itu, apa jawabannya? Ya tentu tak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman juga sudah tahu lah. Ijazah Jokowi sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya di mana. Apakah dipegang oleh saudara kita Pak Jokowi atau dipegang oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, Ahmad Komarudin tersebut sangat tegas untuk segera menangkap Jokowi, dalam arti bukan menangkap secara paksa, menangkap untuk hadir di persidangan. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi mungkin hadir di dalam persidangan? Banyak mengharapkan Jokowi untuk segera hadir di persidangan agar membuktikan ijazahnya yang selama ini diduga palsu oleh Roy Suryo. Dan keyakinan Roy Suryo 99% ijazah Jokowi itu palsu. Cuman kalau di sini saya tidak berpihak kepada siapapun ya, karena saya di sini yang tengah sedang penasaran soal keaslian ijazah Joko Widodo. Karena apa teman? Kok bisa isu ini bisa digoreng-goreng tanpa ada kejelasan? Masa iya kasus besar bisa diselesaikan secara cepat, sedangkan ini hanya sekertas dokumen milik Joko Widodo. Padahal itu sudah informasi terbuka melalui keputusan KIP kemarin. Kemarin, Yaakob Hasibun mengatakan Jokowi akan hadir. Ketika Yaakob Hasibun sebagai pengacara Jokowi datang berjumpa ke tempat kediamannya, mengatakan bahwa Jokowi akan siap hadir dan akan menunjukkan ijazahnya. Tetapi memang berulang kali kita dengarkan perkataan Pak Joko Widodo, saya akan siap, saya akan hadir dan saya akan membawa ijazah saya. Tetapi hasil tidak pernah hadir dan bahkan beberapa kali pun sidang Pak Jokowi tidak pernah hadir. Tetapi inilah bagaimana sikap Pak Jokowi ini sehingga berbagai pengamat politik atau masyarakat ataupun publik menilai Pak Jokowi ini sangat takut untuk menunjukkan jati dirinya atau menunjukkan dokumennya, dan bahkan banyak yang beredar saat ini berasumsi bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar tidak ada. Nah, cuman di sini saya mengharapkan bahwa ijazah Jokowi itu asli ya, karena kita tidak bisa bayangkan kalau ijazah Jokowi itu terbukti apa yang telah diduga oleh Roy Suryo. Dan kalau benar apa yang diduga oleh Roy Suryo, ya Pak Jokowi harus menanggung akibatnya begitu. Karena harusnya kalau misalnya Pak Jokowi memang benar-benar ijazahnya itu asli, kenapa tidak dari dulu Pak Jokowi memberikan ijazahnya?
itulah sebuah pertanyaan yang saat ini kita bingung, teman-teman. Harusnya kan bisa dikatakan ya tidak perlu banyak pihak untuk menunjukkan ijazah ini, tidak perlu beberapa ya harus kita lihat, kita perlu tonton ke perdebatan, tidak perlu sebenarnya. Nah, teman-teman, saya bacakan artikel ini ya. Jokowi disebut tak mungkin hadir Jokowi disebut tak mungkin hadir di sidang ijazah palsu kalau berani datang. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden 7 RI Joko Widodo kembali memanas seiring bergulirnya perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy dan Tifa. Kali ini, Ketua Majelis Surya Partai Umat Amin Rais melontar pandangan soal kemungkinan Jokowi hadir langsung di persidangan. Amin menilai kehadiran Jokowi di ruang sidang akan jadi momen penting untuk menjawab berbagai tudingan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, namun ia mengaku tidak yakin mantan Presiden Jokowi tersebut akan benar-benar datang. Menurut Amin, apabila Jokowi berani hadir dan menunjukkan dokumen pendidikan yang dipersoalkan, hal itu justru dapat mengubah penilaian publik terhadap dirinya. Luar biasa kalau Jokowi berani datang. Kalau betul-betul berani dan datang ke persidangan itu, imaging atau citra Jokowi sebagai beganjul, banci, penakut, dan pengecut, langsung sindir Amin Rais. Ia menambahkan pernyataan tersebut merupakan harapan apabila Jokowi benar-benar hadir di persidangan, sekaligus membawa dokumen ijazah yang selama ini menjadi polemik. Meski demikian, Amin mengaku pesimistis hal tersebut akan terjadi. Ia mengatakan tidak meyakini Jokowi akan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Dalam keterangan Amin juga kembali melontarkan kritik kepada Jokowi dengan menggunakan sejumlah istilah berdasar keras. Tak hanya itu, ia menyinggung aksi tim pembela ulama aktivis yang mendatangi kediaman Jokowi pada April 2025 untuk meminta agar ijazah asli diperlihatkan kepada publik. Amin mengklaim memiliki rekam peristiwa tersebut dan menyatakan siap menunjukkan apabila nantinya diminta oleh majelis hakim dalam persidangan. Selain membahas polemik ijazah, Amin kembali mengingatkan kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM pada 2021 yang sempat menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service. Menurutnya, polemik yang terus bergulir itu juga berpotensi berdampak terhadap peluang politik putra sulungnya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pada kontestasi Pilpres 2029. Amin menilai jalan politik Gibran tidak akan mudah. Ia bahkan mengibaratkan posisi tersebut dengan tokoh bilung dalam dunia pengayangan yang dikenal sebagai pengikut tongong. Di akhir pernyataan Amin mengajak masyarakat terus mengikuti perkembangan perkara dugaan ijazah palsu yang kini bergulir dengan pengadilan. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa setiap tindakan yang dianggap zalim pada akhirnya akan memperoleh konsekuensinya. Ya, memang harus seperti itu. Jadi kita mengharapkan Jokowi untuk hadir di persidangan saja. Jadi pertanyaannya, apakah Jokowi hadir di persidangan? Apakah Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya yang sedang dipersoalkan? Yang kita harapkan itu ya Pak Jokowi cepat hadir untuk segera menuntaskan dugaan-dugaan ijazahnya yang dipersoalkan selama ini. Itu yang kita harapkan dari Pak Joko Widodo untuk segera membuktikan ijazahnya agar polemik ini selesai di dalam pembuktian secara transparan, agar publik juga merasa lega bahwa di negara kita ini masih adanya proses hukum atau ketegakan hukum. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Jika ada teman-teman ingin menyampaikan komentar, maka cantumkan di kolom komentar agar kita bisa saling berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Gerson Tompuel melaporkan.